Perkenalkan, nama saya Lailatul Hatimah, NIM I1E023053 dari jurusan Pendidikan Jasmani Angkatan 2023 kelas B. Adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum semester 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum, tujuan kurikulum, implementasi kurikulum, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum. Yang pertama, apa itu si kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, ada tujuan-tujuan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Yang kedua, membangun keterampilan siswa. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap dan nilai-nilai siswa. Yang selanjutnya, memahami kebutuhan minat bakat siswa. Yang selanjutnya ada menyiapkan siswa untuk kebutuhan jenjang karir. Selanjutnya ada implementasi kurikulum. Ada 3 tahapan pokok implementasi kurikulum. Yang pertama, pengembangan program. Mencakup program tahunan, program semester atau catur bulan, program bulanan, program mingguan, dan juga program harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang terakhir ada evaluasi. Proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, 1 bulan atau semester, serta penilaian akhir formatif ataupun sumatif, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada implementasi kurikulum yang ada di Indonesia pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum dengan pengembangan intrakurikuler yang beragam. Pada kurikulum ini, peserta didik akan memiliki banyak waktu dalam mendalami konsep pembelajaran dan mengembangkan potensinya masing-masing. Tahapan implementasi kurikulum merdeka ada 2 macam. Yang pertama, perencanaan yang meliputi perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, perancangan alur tujuan pembelajaran, perancangan pembelajaran serta asesmen, pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran yang meliputi penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penerapan pembelajaran yang fokus kepada siswa, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran yang sesuai tahap belajar murid jenjang dasar dan menengah, kolaborasi antar guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran, dan juga kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas, dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang baik bersifat material maupun non-material, hingga keragaman siswa dalam suatu kelas yang berbeda-beda. Poin-poin yang dapat diambil dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah, pada intinya, kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan kurikulum itu sendiri pada intinya adalah untuk membantu dalam menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuan-tujuan itu mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap-sikap yang diharapkan sehingga siswa bisa mengembangkannya. Pendidikan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.